Saudara-saudari semuanya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak, Shalom Alaikum. Saya mau mengingatkan apa yang sudah saya ajarkan tahun lalu, yaitu pekik Natal atau yel-yel Natal. Semoga tidak lupa. Kayaknya rekan-rekan muda tidak lupa. Coba dites. Kristus telah lahir. OMK memang luar biasa. Yang tua-tua lupa semua. Tidak apa-apa. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan Kristus telah lahir, jawabannya muliakanlah dia. Kristus telah lahir, jawabannya muliakanlah dia. Nanti sepulang dari kurban misa, aku tidak akan mengucapkan selamat Natal, selamat Natal. Kuno, biasa, terlalu mainstream, terlalu biasa. Nanti aku akan mengatakan sambil bersalaman, Kristus telah lahir. Kalau gagal menjawab muliakanlah dia, saya berhak menerima 50.000 dari kamu untuk uang OMK kasnya. Nah, maka nanti saudara-saudari, begitu saya ketemu langsung Kristus telah lahir. Maka sekarang saya akan menyampaikan pekik Natal 2025. Kristus telah lahir. Angkat tangannya dong biar agak bau-bau sedikit. Kristus telah lahir. Kristus telah lahir. Kristus telah lahir. Ini tidak hanya imam yang boleh mengucapkan, saling mengucapkan juga boleh. Jadi kalau di grup, di apa nanti Kristus telah lahir, jawab muliakanlah dia. Ini merupakan satu kebiasaan orang-orang Katolik, terutama yang ada di wilayah timur, yang belum lama ini dikunjungi contohnya oleh Bapak Paus. Belum lama ini beliau itu mengunjungi negara-negara di wilayah timur, yaitu pertama mengunjungi Istanbul dan sekitarnya, yaitu wilayah Turki, kemudian mengunjungi Libanon. Di wilayah-wilayah Eropa Timur dan Timur Tengah itulah pekik ini populer. Kalau di barat memang tidak terlalu populer, kalau di Indonesia juga tidak terlalu populer, tapi di Purwakarta mulai tahun lalu populer. Kristus telah lahir. Pekik Natal yang luar biasa. Jadi memang seperti itulah Natal, ada pekiknya sehingga hati kita dipenuhi dengan sukacita, saudara-saudari. Namun jangan pernah lupa, hari raya Natal itu memang moodnya double. Jadi memang yang pertama adalah kemeriahan dan sukacita, itu yang pertama. Tapi yang kedua keheningan yang syahdu. Ada dua hal yang saling bertemu dalam satu perayaan Natal. Contohnya kalau tadi kamu mendengarkan dari awal, pas awal itu waduh mengharukan sekali, gelap-gelap. Kemudian kalau gelap kan imamnya nggak kelihatan gitu ya. Udah imamnya gelap, pas senyum kelihatan giginya aja, gitu ya. Kemudian dalam kegelapan kita menyanyi malam kudus, syahdu penuh keheningan. Keheningan yang syahdu itu Natal, ciri Natal syahdu penuh keheningan. Tetapi di balik itu juga ada kemeriahan penuh sukacita. Maka lagu-lagu Natal itu antara dua itu, sesekali mengingatkan kita akan keheningan, sesekali mengingatkan kita akan sukacita. Contoh nyanyian pas awal tadi setelah malam kudus, nyanyian yang kedua penuh dengan sukacita. Lagunya tadi apa? Ya, kita surga bergema, kita surga bergema. Itu kalau pakai drum band luar biasa itu. Kita surga bergema, apalagi kalau pakai gondang Batak itu, wah, gitu, cocok sekali itu kita surga bergema dengan nyanyian dengan gondang Batak. Jadi Natal adalah sukacita, kemuliaan sekaligus syahdu penuh keheningan. Maka mari kita sedikit untuk merenungkan apa yang Tuhan sampaikan pada malam Natal. Mari lihat ke depan, semoga yang di depan, yang di luar juga bisa melihat. Di bawah altar ini ada apa? Jerami-jerami. Dan itu maksudnya adalah palungan, saudara-saudari. Barangkali baru tahun ini ada palungan situ, karena memang saya minta untuk menegaskan makna palungan. Sebab palungan disebut di dalam Injil hari ini, bahkan diulang 2 kali atau bahkan kemudian 3 kali diulang palungan. Yang pertama dikatakan ketika Maria melahirkan, dibungkus kain lampin, diletakkan dalam palungan. Itu yang pertama. Kemudian pada saat malaikat menyampaikan tandanya adalah, tandanya kamu akan menjumpai tandanya, bayi yang dibungkus kain lampin diletakkan dalam palungan. Aneh sekali bukan? Mana ada bayi kok diletakkan dalam palungan? Maka ini tanda yang begitu khas,
khas yang terjadi pada malam Natal. Kalau bayi ya biasanya kalau bayi lahir diletakkan di mana? Ya mungkin keranjang bayi, atau kalau yang sekarang mungkin dalam box yang lebih bagus itu. Tapi ini tanda yang pertama disampaikan, bayi di dalam palungan. Maka palungan ada di sana untuk mengingatkan kita pada malam Natal. Dan ini palungan bukan sekedar satu dekorasi, tapi ini ada makna, saudara-saudari. Palungan itu tempatnya makanan. Makanan untuk siapa? Kalau palungan itu makanan untuk domba. Maka lihat ada jerami ya. Ini makanan. Ada yang mau makan setelah ini? Ya pasti tidak ada, karena itu makanan domba. Tetapi ini makna, namanya makna simbolik, suatu makna perlambangan. Palungan tempatnya makanan. Palungan tempatnya makanan. Makanan untuk siapa? Makanan untuk domba-domba. Perhatikan, palungan tempatnya makanan untuk domba-domba. Tidak kebetulan kalau umat Tuhan juga disebut domba-domba. Kamu domba, kita semua domba. Aku gembala, tetapi di hadapan Tuhan aku pun adalah domba. Gembala kalau aku berhadapan denganmu, aku seorang gembala. Tapi ketika menghadap Tuhan, sama-samalah kita ini adalah domba-domba Tuhan. Jadi kalau kita domba-domba Tuhan, makan sesuatu yang ada di palungan. Kemudian malam Natal kita diberi tanda. Malam Natal yang di palungan bukan lagi jerami. Malam Natal yang di palungan bukan lagi daun-daun. Malam Natal yang di palungan bukan sesuatu yang menjadi makanan dari tumbuh-tumbuhan itu. Tapi pada malam Natal yang di palungan adalah bayi Yesus. Yesus Kristus, junjungan baginda kita. Berarti kalau kita domba-domba Tuhan, malam Natal itu suatu pewartaan, kasih tahu kepada kita, hei saudara-saudari, anak-anak, rekan-rekan muda, yang di palungan itu makanan. Makanan yang sejati adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi ketika Bunda Maria meletakkan Yesus di palungan dan malaikat mengatakan tandanya itu bayi di palungan, itu bukan sekedar kecelakaan, saudara-saudari dan orang-orang muda, anak-anak semuanya. Bukan sekedar karena tidak ada tempat, tidak ada rumah penginapan, bukan. Tapi ini tanda dari Allah yang maha tinggi. Karena itulah disampaikan oleh malaikat. Tandanya, perhatikan, malaikat yang menyampaikan. Ini tanda dari Tuhan yang memberitahu umat, yaitu kita, yang di palungan itu makanan. Ketika Yesus ada di palungan, itu makanan kita. Maka perhatikan sekarang mata ke depan, jangan lihat imam yang tampan ini. Sekarang lihat ya ke altar, jangan lagi lihat imam tampan, lihat palungan. Palungan letaknya di bawah altar persis. Perhatikan, palungan di atasnya apa? Altar. Yang di palungan Yesus nyambung ke altar, yang di altar nanti pada saat konsekrasi, nanti pada saat doa syukur agung ada siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jadi malam Natal itu pemberitahuan Yesus Kristus Tuhan, Allah yang maha tinggi, turun ke bumi untuk menjadi makanan bagi kita. Makanan itu sesuatu yang menghidupkan. Manusia tidak akan bertahan tanpa makanan. Manusia memang tidak tahan tanpa nafas, tapi kalau hanya nafas terus, nggak pakai makan, coba bayangkan, kamu nggak makan 10 hari, nafas terus, kembung perutmu. Kalau hanya nafas terus, nafas memang penting, tapi bahan bakarnya kehidupan adalah makanan. Nafas memang penting, tapi yang menghidupkan, yang dapat membuat kita melanjutkan hidup adalah makanan. Berarti malam Natal itu teka-tekinya mulai terjawab kepada kita. Pemberitahuan wahyu Tuhan, hai umatku, malam Natal dia yang di palungan di atas altar itu makananmu, menjadi bahan bakarmu untuk bersiarah dalam hidup ini, supaya enggak pening kepalamu memikirkan masalah-masalah hidup, supaya tetap tenang dan damai sejahtera. Kalau ada masalah, ada solusi dan pemecahan, karena didukung makanan rohani kita, Yesus Kristus Tuhan. Jadi palungan maknanya dalam, karena ngasih tunjuk pada kita, ini loh makanan. Jadi makan setiap minggu, Yesus Kristus Tuhan memberi kita tenaga baru untuk melanjutkan perjalanan peziarahan. Jadi tema malam Natal makanan. Itulah kenapa besok setelah perayaan Natal kita jam 8 pagi ada makanan. Makanan rohani yaitu Yesus telah keluar, nanti di halaman besok pagi ada pesta umat makan-makan.
Itu untuk menandakan bahwa Natal temanya adalah makanan. Maka saya bilang kepada panitia, tahun lalu tidak ada makan, tahun ini panitia harus sediakan makan, karena tema Natal adalah apa? Makanan. Besok saya tunggu kita makan-makan, ada live musik, orang-orang muda juga akan main musik. Sudah latihannya orang-orang muda ya, pakai drum, mereka nanti akan menari apa, kegembiraan sukacita karena makanan. Jadi tema Natal makanan, Yesus yang menjadi makanan. Maka saudara-saudari, malam Natal juga mengingatkan kita, makanan kalau pakai bahasa lain, sekarang pakai bahasa kiasan, makanan itu sesuatu yang kita konsumsi. Makanan sesuatu yang kita konsumsi, ini bahasa kiasan. Masalahnya adalah sesuatu yang kita konsumsi tidak semuanya bermutu, tidak semuanya bergizi, kadang-kadang ada yang beracun malah merusak kehidupan. Kalau makanan harafiah pun kan begitu. Contohnya kalau orang-orang udah mulai umur 40, 50, periksa darah, periksa tes, apalagi 60, apa yang disebut kolesterol, trigliserid, gula darah tinggi, mulai nyut-nyutan kepala. Itu kan karena makanan itu tidak semuanya bergizi. Sekarang saya mau membahas makanan tapi tanda petik, yaitu sesuatu yang kita konsumsi. Dalam hidup kita ini, karena Yesus memberi kita makanan bergizi dirinya sendiri, berarti malam Natal mengingatkan kita sesuatu yang kita konsumsi, sesuatu yang kita masukkan dalam diri ini perlu pilah dan pilih, karena tidak semuanya bermutu dan bergizi. Ada makanan-makanan jiwa yang tidak bermutu, makanan-makanan jiwa yang tidak bergizi, yang bahkan merusak otak, merusak mental, merusak kesehatan kita, merusak hubungan, merusak relasi. Umpamanya dalam gadget, tontonan-tontonan dalam gadget tidak semuanya bergizi, tidak semuanya bermutu, kadang-kadang beracun. Itu pun makanan dalam arti tanda petik, yaitu makanan jiwa, makanan mental, makanan dalam diri kita. Maka Yesus Kristus makanan asli dan bergizi. Malam Natal mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini kita juga perlu pilah dan pilih makanan-makanan mana yang bermutu, makanan-makanan mana yang bergizi. Jangan sampai masuk terlalu banyak merusak kehidupan, baik makanan fisik maupun makanan mental. Itu perlu pilah dan pilih. Itu malam Natal mengingatkan kita. Dan untuk para orang tua yang mencari nafkah untuk makanan, bukan makanan spiritual tapi makanan material, kan anak perlu diberi makan ya, istri perlu diberi makan, suami dan seterusnya. Maka kita juga diingatkan, apakah kalau aku mencari makananku itu sumbernya dari sang makanan sejati? Apakah ketika aku mencari nafkah untuk makananku sumbernya dari makanan sejati? Bahasa gampangnya dalam hidup sehari-hari ini, cara kita mencari nafkah tidak semua sumbernya dari sang makanan sejati. Kalau bahasa lebih gampang lagi, cara-cara mendapatkan makanan dalam hidup manusia itu macam-macam. Ada yang karena sifat jujur, kerja keras, ketekunan, tapi ada juga yang sifatnya mencekik orang lain, menipu orang lain, menginjak orang lain. Hanya cara mencari makanan yang benar di jalan Tuhan itu bersumber dari makanan sejati. Hanya cara-cara mencari makanan yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan jalur dan perintah atau kehendak Tuhan, itu bersumber, nyambung, bahasa gampangnya ambil bagian dari makanan sejati. Tapi cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan sebenarnya tidak bersumber langsung dari sang makanan sejati. Maka malam Natal kita diingatkan untuk beberapa hal. Pertama, Kristus makanan kita. Maka ayo setiap minggu rajin ke gereja, jangan hanya malam Natal. Malam Natal kursi di atas semua habis, bahkan semuanya ada yang sampai berdiri-berdiri. Ya tidak apa-apa juga, Tuhan mencintai semua orang yang hadir. Tuhan cinta kamu semua, I love you, sarangeo. Tuhan cinta semuanya, meskipun ada yang kapal selam jenisnya. Kapal selam itu muncul sekali terus tenggelam, nanti Paskah muncul lagi, terus nyelam lagi, Natal muncul lagi. Namanya umat kapal selam ya, tidak apa-apa. Umat kapal selam kalau 2025, 2026 masih kapal selam,
nanti 2027 berubah jadi kapal keruk, saudara, ya kan? Karena ada perkembangan muncul di permukaan. Itu proses. Yang pertama, mengingatkan kita, Yesus makanan sejati, ayo rajin untuk menimba makanan Yesus. Nomor dua, mengingatkan, makanan ada yang beracun juga, maka pilah dan pilih, sebab yang beracun sumbernya bukan dari Tuhan. Nomor tiga, cara-cara kita mendapatkan makanan untuk keluarga kita, ada yang tidak bersumber dari makanan sejati, perlu kita hati-hati supaya memberi makan keluarga kita sungguh-sungguh bagikan seperti keluarga kudus. Santo Yosef, bapak yang bertanggung jawab dengan penuh kerja keras, memberi makanan yang sungguh-sungguh baik untuk keluarganya. Demikian makna Natal untuk tahun ini, berpusat pada makanan. Besok pagi makanan bersama-sama di halaman gereja. Kutunggu kehadiranmu. Shalom alaikum. Kristus telah lahir. Kristus telah lahir. Kristus telah lahir.